Seterusnya yang kita hormati Ketua DPD PKS Kota Padang, Ustaz Maharlion, beserta sekretaris. Seterusnya yang kita hormati Ketua DED Dewan Etik Daerah, Ustaz Arwin, beserta sekretaris, dan Ketua Bidang Kaderisasi DPD PKS Kota Padang serta sekretaris. Seterusnya yang berbahagia, kita menghormati kawan-kawan wartawan media elektronik maupun media cetak yang kami hormati. Alhamdulillah, serangkaian dari kegiatan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah Kota Padang sudah selesai dilaksanakan. Pemilihan struktur kepengurusan di tingkat daerah PKS Kota Padang. Alhamdulillah, kami berterima kasih kepada kawan-kawan, rekan-rekan media cetak dan elektronik yang sudah sudi hadir di DPD kantor DPTD PKS Kota Padang ini. Kalau dahulu namanya DPD, kalau sekarang DPTD, Dewan Pimpinan Tingkat Daerah. Untuk pelaksanaan acara kita, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita mintakan kata selanjutnya dari Ketua DPD PKS Kota Padang, Bapak Haji Maharlion. Beliau silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita bisa melaksanakan konferensi pers DPD PKS Kota Padang. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua MPD beserta Sekretaris MPD Ustaz Romedi dan Ustaz Nufron, Ketua dan Sekretaris DED Dewan Etik Daerah Ustaz Arwin, Ustaz Ibrahimi, dan Ustaz Oktarizan, seluruh jajaran DPH DPD, Sekretaris Bendahara, Ketua Bidang Pembinaan Kader yang hadir hari ini. Pertama, kami mengucapkan terima kasih pada kawan-kawan rekan-rekan media yang hadir pada hari ini. Walaupun dengan beberapa kali perubahan waktu, kita merencanakan sebenarnya setelah zuhur jam 1:30. Namun ternyata setelah agenda nasional selesai dilanjutkan dengan agenda wilayah. Setelah itu lanjut lagi dengan agenda wilayah, kemudian dilanjutkan dengan agenda kita di kota. Mohon maaf mungkin tertunda dan ternyata dimajukan lagi jam hari ini. Yang berikutnya, sebelum kita menyampaikan berkaitan dengan kepengurusan DPTD, kami perlu sampaikan bahwa musda kita hari ini adalah turunan dari MUNAS, Musyawarah Nasional beberapa waktu yang lalu di Bandung. Lalu dilanjutkan dengan Muswil pada hari Ahad kemarin secara nasional. Jadi MUNAS PKS, Muswil PKS serentak secara nasional. Langsung dihadiri oleh seluruh DPTW yang periode yang lama dan DPTW yang baru dan seluruh ketua DPD se-Sumatera Barat. Waktu kemarin, Dr. Pameran dilakukan secara virtual dengan langsung dipimpin oleh Presiden Partai. Kemudian pada hari ini dilanjutkan dengan musda secara nasional juga. Per wilayah, daerah wilayah pemenangan. Wilayah Sumatera kita terdiri dari Sumatera bagian utara. Jadi Kota Padang masuk dalam wilayah Sumatera bagian utara, yaitu dari Aceh
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Dan dalam agenda Musda kita kali ini mungkin agak berbeda dengan Musda sebelumnya. Ini memang terobosan baru dalam waktu yang bersamaan secara nasional. DPP PKS menuntaskan kepengurusan Dewan Pimpinan tingkat daerah secara nasional selesai semua yang hari ini disahkan dan dilantik langsung oleh Badan Pembinaan Wilayah masing-masing tadi. Dan agenda Musda ini sebenarnya sudah diawali dengan rangkaian sebelumnya adanya masukan, kalau dulu namanya pemilihan umum internal dari kader pelopor. Kalau kita di PKS sekarang sudah ada kader pelopor, kader penggerak, kemudian yang ketiga kader pendukung. Jadi seluruh kader pelopor memberikan masukan berkaitan dengan kepengurusan DPTD. Setelah diberikan masukan lewat pemilihan secara online, itu diberikan masukan ke wilayah menggodok, kemudian disampaikan DPP sampai pembahasan tadi langsung dikeluarkan SK-nya dan dilantik kepengurusan DPTD Kota Padang masa khidmat 2020-2025. Dan DPTD inilah yang bertanggung jawab untuk membawa arah PKS 5 tahun ke depan. Jadi yang 8 orang inilah yang menjadi tanggung jawab utama untuk bagaimana arah kebijakan partai 5 tahun ke depan. Nah, maka kami perkenalkan dulu DPTD yang hari-hari ini. Yang pertama MPD. MPD itu adalah Majelis Pertimbangan Daerah. Jadi ini akan memberikan masukan yang gawangi kita dalam sisi kebijakan untuk bagaimana sukses dari amanah-amanah Musda ini, Munas, Muswil, dan Musda ini sukses dijalankan oleh Dewan Pengurus Daerah yaitu DPD. Nanti langsung diamanahkan diketuai oleh Bapak Anediarmen SPD, Sekretaris Bapak Haji Gupron. Ya. Kemudian yang kedua, Dewan Pengurus Daerah. Ini yang akan menjawab secara operasional, teknis dari agenda-agenda pemenangan, agenda-agenda partai 5 tahun ke depan. Itu ketua diamanahkan kepada kami Haji Mualian SPD. Kemudian sekretaris ini karena PKS itu coba untuk melakukan proses regenerasi milenial. Jadi ditunjuk Saudara atau Dinda Ja'far SHI, sekretaris DPD. Kemudian bendahara Pak Haji Julian Henry, orang kaya di DPD. Kemudian karena PKS itu juga adalah partai kader, jadi kaderisasi itu menjadi fokus utama kita. Karena yang namanya proses, namanya partai harus ada regenerasi, harus ada pertumbuhan kader, karena ini akan menggerakkan ke depan. Itu Ketua Kaderisasi Ustaz Haji Akmal Safar, LCMA. Kemudian sekarang ada namanya Dewan Etik Daerah. Ini yang akan mengawal berkaitan dengan etika dari para kader, pejabat publik, pengurus seluruhnya. Itu langsung digawangi oleh Ustaz Haji Arwil El Ibrahimi, LC, MA. Beliau. Kemudian sekretaris beliau Ustaz Rizal, LC. Kemudian kita dikawal nih dua Ustaz ya, alumni Libya dan alumni Mesir dan Ustaz Rizal. Jadi itu berkaitan dengan pengurus kita yang hari ini, 9 orang ini. 9 orang ini dalam waktu yang singkat, 8 orang ini, dalam waktu 10 hari ke depan diminta oleh wilayah untuk menuntaskan kepengurusan partai, untuk diajukan ke DPW, dan untuk mendapatkan pengesahan dari DPW. Jadi setelah 10 hari ke depan ini kita akan maraton. Adapun dalam itu agenda pertama dari Musda kita hari ini,
Yang kedua adalah merumuskan amanah musda ini adalah apa yang ingin, arah kebijakan apa yang ingin kita raih 5 tahun ke depan. Ya, kalau kami mengistilahkan mulai dari visi, 1 visi, 4 misi, 13 arah kebijakan. Namun karena kita ingin melihat dalam sisi aplikasinya 5 tahun ke depan, kalau berkaitan agenda-agenda politik, kita ingin menjadikan Partai PKS di Kota Padang pada pemilu 2024 memperoleh hasil yang signifikan secara bermartabat. Jadi kita memperoleh hasil yang signifikan dalam pemenang Pileg 2019 dengan bermartabat, artinya dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang ahsan, dengan cara-cara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dengan perolehan suara di atas 30%. Di atas 30% perolehan suara, atau dengan komposisi kursi 14 kursi di DPRD Kota Padang. Hari ini kita mendapatkan 9 kursi yang manakan oleh Kota Padang, berarti setiap dapil menambah 1 kursi. Maka insya Allah PKS akan melakukan pencalekan ini, insya Allah akan mengadakan sekolah cinta Indonesia, dan insya Allah juga nanti kalau arah kebijakan dari pusat, mungkin kita berharap seluruh toko-toko kita bisa untuk melakukan silaturahmi dan recruiting untuk 2024. Kemudian yang kedua, kita juga menargetkan 2024 itu untuk memenangkan Pilgub Kota Padang tahun 2024. Karena agenda Pilgub, Pilkada, kalau Pilgub ya pasti juga, karena bersamaan nanti itu. Pilgub 2024, Pilkada 2024 nanti bersamaan di bulan November 2024. Maka kita memastikan menang di Pilgub dan memastikan juga memenangkan Pilkada 2024. Itu 2 capaian yang ingin kita raih di 2024. Mudah-mudahan nanti ini bisa kita wujudkan. Kami tentu mohon dukungan, saran, masukan dari teman-teman media. Boleh kepada kami nanti secara langsung, SMS, WA. Nah, mudah-mudahan komunikasi kita dengan teman-teman media berjalan dengan baik, karena bagaimanapun, baik pun apa yang kita lakukan di PKS, tentu tidak terlepas dari peran serta kawan-kawan media untuk menginformasikannya kepada masyarakat. Maka pada hari ini mudah-mudahan ke depan kita bisa banyak bersilaturahim, kehidupan kembali diskusi kita. Nah, semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Kita tambahan Pak Didi. Terima kasih Ketua Dimodium. Sedikit kita menambahkan dari yang disampaikan tadi. Kita juga mempunyai menargetkan untuk 5 tahun ke depan itu memperkuat organisasi kepartaian ini. Jadi kita memperkuat secara struktur, kita akan kuatkan sampai ke tingkat kelurahan itu eksis. Kemudian kita akan memunculkan kader-kader dan tokoh-tokoh partai ini menjadi panutan di tengah masyarakat. Nah, ini di samping penguatan tadi. Dan kita juga akan menjadi partai yang semaksimal mungkin menjadi pelayan dari kebutuhan masyarakat, melayani kebutuhan publik, memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, terdepan dalam melayani masyarakat. Ini mungkin target yang kita akan maksimalkan sebagai partai yang berada di hati masyarakat. Mungkin sedikit saja teman. Terima kasih. Jadi itu mungkin poin-poin penting yang kita sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pokoknya Pak terdepan dalam melayani masyarakat ya. Kalau untuk kita bersama melayani. Bersama melayani. Tapi untuk Kota Padang kita terdepan. Bersama. Oke, baik. Terima kasih Melayani rakyat. Pak Haji Mardian. Kalau ada dari rekan-rekan wartawan pertanyaan atau masukan, silakan Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat terhormati Bapak kita dari pengurus DPTD PKS Kota Padang.
sama dengan musia kemarin di provinsi bahwasanya PKS menargetkan itu 20% suara di pilkada pileg 2024 ya 20%. 20 provinsi 20 ya kemarin 20. Untuk Kota Padang menargetkan ini 30. Tentu ada nantinya langkah-langkah dari mencapai target tersebut. Kemudian terkait dengan kepengurusan ini, apakah dibahas tentang siapa wakil wali kota Padang mendatang? Karena kita sama mengetahui bahwasanya Pilgub maka orang insya Allah akan dimenangkan oleh Mahir Gaudi. Tentu siapa saja calon dari PKS yang nama-namanya menjadi orang nomor 2 di Kota Padang, apakah benar Bang Mufur atau Pak Muhyiddin dan yang lainnya bilang tentu juga kita perlu mengetahui hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab, kalau Anda menjalankan dulu atau lihat dulu. Silakan pada Pak. Baik, yang pertama berkaitan dengan untuk mencapai target-target yang diamanahkan. Ini amanah diberikan kepada kami untuk 30% ini. Yang pertama tentu kita akan melakukan kelengkapan struktur ke depan, ya baik tingkat DPD, DPC dan sampai ke tingkat ranting, bahkan sampai ke tingkat RW dan mencapai ke depan. Tentu dengan struktur ini nanti akan menggerakkan untuk proses ini. Yang kedua, kita akan memastikan memanggil seluruh alat assisting kita yang 9 orang ini, memastikan mereka bekerja keras untuk bisa memaksimalkan minimal mereka mengamankan suara mereka masing-masing, kursi mereka masing-masing. Itu yang kita inginkan. Insya Allah akan kita gambarkan nanti, tentu dalam rapat kerja. Nah, setelah ini mungkin akan ada rapat kerja DPD PKS untuk 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan nanti bisa terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian bisa jadi nanti juga kita akan melakukan silaturahim dengan pengakuan media, roadshow mungkin, kemudian juga silaturahmi dengan ormas, tokoh masyarakatnya yang kita lakukan ke depan. Kemudian berkaitan dengan siapa calon wakil wali kota Padang diusulkan oleh PKS. Jadi inilah tugas DPTD yang baru ini nanti untuk menggodok. Tentu kita tidak bisa secara langsung membahas orangnya, tapi kita akan bahas kriteria nanti yang akan kita ajukan kriteria itu ke DPW. Kalau DPW memberikan amanah kepada kita untuk membahas personnya, nanti kita bahas. Karena kita memang di DPKS kemarin masih fokus untuk menyelesaikan agenda Pilgub, rekapitulasi suara secara berjenjang dari tingkat kecamatan, tingkat TPS, kecamatan, kota, provinsi. Bahkan sekarang masih masuk ke Mahkamah Konstitusi, tentu kita juga menyiapkan data-data berkaitan dengan itu. Kemudian di sisi lain, kita juga dihadapkan 2 agenda besar secara Sumatera Barat, yaitu Muswil. Ini maraton memang. Dalam waktu kita dapat instruksi itu 10 hari yang lalu, berarti 1 pekan dan 10 hari yang lalu itu, bahwa harus dilaksana Muswil, Musda, pemilihan umum sampai terjadinya hari ini. Ini maraton memang kita diminta untuk menyiapkan itu oleh DPP, karena pasca Pilgub DPP tidak ingin terlalu lama jedanya. Nah, makanya dia menargetkan di tahun baru itu 2021 kita sudah bekerja, tidak lagi cerita untuk membahas tentang struktur. Jadi sudah membahas bagaimana pekerjaan PR yang mau kita capai di 2024. Jadi insya Allah tadi mudah-mudahan dalam waktu yang cepat, tentu langkah itu adalah kita untuk berkomunikasi nanti dengan PAN, bagaimana dengan proses ini. Ya, tentu nanti kita konsultasikan ke wilayah, ke pusat, karena di PKS itu putusan tidak bisa di daerah saja, karena ada di wilayah, DPW juga baru sekarang, ketua langsung dari Pak Haji Mahdi, nanti DPW akan mengonsultasikan dengan DPP. Nah, ini langkah-langkahnya insya Allah, mudah-mudahan kita tentu berharap bisa menempatkan kader kita
sebagai wakil Kota Padang dalam pengganti antar waktu ini. Nah, itu target kita esok. Mungkin itu. Kedua tuh ini. Namanya sekarang banyak ada dosa Gubron, ada Lidi, ada Ketua Baru, ada Marion, Kalau di PKS itu istilahnya itu jalan-jalan buatnya tapi inyo nggak tuh yang mau loh. Tapi kalau dari tujuh itu nggak mau itu. Yang terbaik semuanya loh. Alhamdulillah rasa cukup dengan kita pertanyaan dan juga diskusi yang kita bicarakan pada kesempatan ini. Semoga Allah berikan kebaikan dan kemudahan, dan terkait dengan niat baik dari pengurus DPTD, apa yang disampaikan tadi tercapai hendaknya. Terusnya kepada kawan-kawan wartawan sehat selalu, dimudahkan pekerjaannya, keluarga juga dalam bahagia. Terima kasih, sampai di akhir pengunjung acara ini kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Kami dari pengurus DPTD saya mengantarkan protokol. Kita tutup acara ini bila taufiq wal hidayah wa hidayah fastabiqul khairat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPTD ini